Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Faisal Fazil dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengalaman saya dalam mengajar dari rumah yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan salah satu kinerja dari mereka yang berjudul Merdeka Belajar dari Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Faisal Fazil dari Universitas Negeri Jakarta, yang kebetulan saya tinggal di Jakarta, di Provinsi DKI Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saya dalam menjadi relawan Merdeka Belajar, yang mana hal ini merupakan salah satu gagasan dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengenai ruang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan pendidikan dari birokratisasi, yang mana nantinya mahasiswa di beberapa kampus atau berbagai kampus itu melaksanakan sebuah hal yang mendasari mereka untuk mengajar atau memberi materi kepada adik-adik atau siswa-siswa yang kekurangan dalam hal baik itu materi ataupun pengertian terhadap si materi tersebut. Baiklah, setelah ini saya akan memberikan mengenai pengenalan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini, yang merupakan sebuah gagasan yang diterapkan oleh Nadiem Makarim semenjak terjadinya pandemi COVID-19 ataupun bisa disebut dengan Corona. Program ini berdasarkan dari SK dari pemerintah pada tanggal 29 Maret 2020, yang dimana berisi tentang memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Yang nantinya para mahasiswa ini diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dari kebijakan ini ada beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan daya kreativitas mahasiswa untuk mengembangkan sumber daya manusia itu. Di antaranya ada pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian riset, bangun desa, kegiatan usaha, studi proyek independen, dan kepedulian terhadap masyarakat. Pada konteks ini kita akan membahas mengenai studi atau proyek independen yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, yang khususnya bertujuan yang khususnya pada para adik-adik ataupun siswa-siswa di tingkat SD maupun di SMP. Mengapa saya bergabung menjadi relawan dari Merdeka Belajar ini? Karena saya kebetulan miris karena dari pandemi ini berakibat beberapa ataupun hampir semua sekolah yang berbasis yang harusnya tetap muka itu sekarang diberhentikan dari karena COVID ini juga. Banyaknya para siswa-siswa yang sebenarnya itu masih dalam usia wajib belajar di SD dan maupun SMP lebih mementingkan untuk bermain ataupun sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan belajar sendiri. Banyak dari mereka yang di setiap harinya tuh hanya berpikir bahwa sekarang itu libur tanpa adanya sebuah keinginan atau berniat untuk mempelajari materi yang diajarkan di sekolah mereka. Dalam hal ini
Itulah mengapa saya berniat untuk menjadi relawan dari Merdeka Belajar ini. Lalu siapa yang akan menjadi sasaran saya dalam proyek ini ataupun program Merdeka Belajar ini? Sasaran saya terhadap para siswa ataupun murid yang berada di usia untuk belajar di sekolah dasar ataupun di sekolah menengah pertama di sekitaran rumah, ataupun bisa juga saudara atau keluarga saya yang kesusahan dalam mengerti beberapa materi yang mereka pelajari di sekolah online mereka atau berdasarkan daring. Banyak beberapa ataupun sebagian dari murid yang saya ajar ini memiliki kesusahan dalam mendalami materi, terkhusus dalam materi matematika ataupun ilmu pengetahuan alam yang notabene akan mereka temukan di ulangan ujian nasional ataupun di ujian-ujian lainnya. Sebagai salah satu untuk meningkatkan daya pikir mereka ataupun pola pemahaman materi mereka, saya mengajarkan mereka dengan cara diskusi ataupun memberi beberapa pencerahan, baik itu sebagian besar maupun secara mendetail, disesuaikan terhadap pada tingkatan apa mereka belajarnya. Jika mereka masih tingkat sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah, mereka akan saya mulai dengan pengenalan apa dan bagaimana caranya secara garis besar. Lalu saya kembangkan lagi tentang bagaimana mereka mempelajarinya ataupun mereka membuat itu sebagai sebuah pembelajaran materi yang lebih preskriptif bagi mereka. Adapun kalau hari ini kepada tingkat SMP, saya akan mengajarkan mereka bagaimana caranya men-solve problem mereka dengan cara diskusi tanya jawab yang open minded atau berbasis logika. Lalu metode ini pun lebih ke arah behavioral yang pengenalan dari ahli menjadi terbiasa akan materi tersebut, sehingga mereka merasakan apa itu sebagaimana menyenangkannya dalam belajar secara online ini. Lalu ada pula teknik pemberian materi yang saya berikan itu tidak terpaku pada offline ataupun tatap muka yang terdiri dari kelompok-kelompok belajar, tapi saya juga menggunakan online, terkhusus pada saat adanya program PSBB ketat yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, yang menjadikan sebuah pembelajaran ini semakin terdesak karena harus menuruti protokol kesehatan yang berbasis 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sehingga dalam menjalankan proses offline ini sangat tidak diuntungkan, karena beberapa atau sebagian dari keluarga peserta didik merasa sangat was-was terhadap anaknya. Hal itu yang mendasarkan pada online yang berbasis tutor, layaknya beberapa aplikasi bimbel online yang ada di Indonesia sekarang, sehingga namun masih dalam tahap masih terbilang amatir seperti itu.
Kondisi sebelum saya mengajar atau mengerjakan program ini, banyak masyarakat sekitar yang anak-anaknya itu lebih penting untuk berhenti bersekolah, oleh sebab karena keterbatasan dari sumber dayanya yang merupakan seperti gadget ataupun kuota yang pada saat itu masih belum disubsidi, sehingga kami atau saya sendiri mencanangkan perkelompokan belajar secara offline atau tatap muka. Lalu setelah saya mengajarkan tentang program ini atau mengerjakannya, beberapa siswa saya sudah mulai mengerti, bahkan sangat ahli dalam beberapa materi yang mereka inginkan, terkhusus ya dari 3 bulan selama saya mengajar ini. Kegiatan pengajaran yang saya lakukan ini pada minggu pertama, saya mencari beberapa siswa yang ingin belajar dengan saya, dan hasilnya ada 3 orang yang saya ajarkan. Yang pertama, siswa saya itu berkendala di bidang matematika, yang kedua di bidang bahasa Inggris, dan yang ketiga di bidang ilmu pengetahuan alam. Pada minggu kedua saya baru menerapkan bagaimana hal ini atau bagaimana pelajaran ini berjalan. Singkatnya, di minggu kedua ini saya mulai mengevaluasi mereka, apa yang mereka kurang atau kelemahan mereka, sehingga saya bisa menentukan bagaimana cara mengajar saya yang lebih baik untuk mereka pelajari. Dalam konteks ini beberapa kali mereka masih salah karena baru diperkenalkan, namun ada beberapa yang mulai mereka mengerti, seperti bagaimana sistem aljabar ataupun sistem trigonometri itu sendiri. Dan saya cukup kaget di minggu ketiga, di mana mereka mulai mengungkapkan bagaimana susahnya mereka secara online karena sinyal di tempat saya lumayan buruk, khusus bagi beberapa provider. Namun dari pihak sekolahnya sendiri masih berkurang atau masih kurang mensosialisasi hal ini, meskipun ini sudah berlangsung selama 1 semester lebih. Di minggu keempat mereka sudah menguasai 75% dari materi yang saya ajarkan selama 1 bulan ini, khusus dari materi yang notabene untuk diujikan pada mereka sendiri. Dan selain itu, saya juga di minggu kelima, minggu keenam, dan minggu ketujuh saya melaksanakan pengajaran ini dengan adanya penambahan siswa sebanyak 2 orang siswa menjadi 5 orang siswa, yang mana 2 orang ini merupakan siswa sekolah dasar yang kurang biaya dalam mengikuti bimbel online. Jadi saya bermaksud untuk membantunya untuk bagaimana mengajarkan mereka cara belajar yang menyenangkan, yang inovatif dan kreatif. Di minggu ke-8, 9, 10, hal yang cukup menyenangkan bagi saya karena 3 siswa awal saya yang merupakan tingkat sekolah menengah pertama itu ternyata mendapatkan ranking di sekolahnya karena mereka sudah memahami bagaimana cara mensolve dari pelajaran yang mereka kurang kuasai tadinya atau pemahaman mereka, sehingga dapat menguasainya secara lebih tegas lagi, lebih banyak lagi, dan lebih dapat
kreatif lagi dalam melakukan tata cara yang lebih tepat dan lebih dominan bagi mereka untuk mereka kembangkan lagi. Di minggu ke-11 dan ke-12 saya melakukan evaluasi pada mereka tentang bagaimana mereka untuk mengetahui beberapa pelajaran yang selain dari pelajaran pengujian seperti agama, ilmu pengetahuan sosial maupun teknik komputer itu sendiri. Karena nyatanya beberapa sekolah di dekat daerah saya tidak mengajarkan tentang ilmu komputer, yang mana kebanyakan tugas mereka itu didasari oleh teknik komputer itu sendiri. Singkat kata, dari program ini saya mengembangkan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dari rumah dan juga melaksanakan bahwa hal ini mengubah perilaku pada peserta didik yang tadinya hanya ingin bermain ke rumah menjadi berniat belajar atau untuk memecahkan beberapa tugas mereka secara individual maupun secara kelompok, yang pada dasarnya ini lebih sulit daripada belajar secara tatap muka di sekolah. Sekian dari saya Faisal Fazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Selamat malam.